Halo guys, selamat datang di channel kami. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang mesin bel otomatis MP3 tipe SPX 2000W. Ya, kita coba untuk bahas satu persatu dari bentuknya. Oke, ya. Untuk bahannya di bagian depan ini adalah aluminium ya guys. Ini aluminium, coba saya dekatkan. Nih, seperti ini. Ya. Ini bagian depannya itu aluminium. Kemudian di bagian samping ini besi. Ya guys, ini besi. Bagian bawah juga dia itu besi, ya seperti ini ya. Ini potongan CNC langsung, jadi dia bentuknya itu presisi. Oke, untuk di bagian depannya sini ada tombol power ya. Ini untuk menghidupkan amplifier, jadi ketika dia ditekan maka powernya akan hidup, LED-nya akan menyala, kemudian amplifier yang ada di dalam mesin ini dia akan menyala ya guys. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada volume mic. Ini untuk mengatur besar kecilnya suara yang kita masukin di soket mic ini, kedua ini ya. Ini untuk mic 1, ini untuk mic 2. Kita pakai jack AK ya guys. Kemudian kita lanjut, ini ada tune control. Nah, ini ada echo. Ini ada echo, kemudian ini ada bass, ini ada treble. Kemudian ada loudness. Kalau loudness itu digunakan untuk memperbesar suara. Jadi kalau misalkan posisi off, suaranya itu sedang. Kemudian kalau ingin tambah kencang lagi, ketika ditekan on, suaranya akan tambah kencang ya, tambah keras seperti itu. Kemudian di sini ada master volume ya. Master volumenya bentuknya seperti ini. Saya coba untuk dekatkan dengan kamera. Bentuknya seperti ini. Saat kemudian ini juga kalau misalkan kita putar, itu modelnya itu kayak ada jeda-jedanya gitu ya, bukan seperti potensio biasa. Jadi ini feelingnya lebih enak. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk switcher antara Bluetooth yang di atas ini, mau memainkan dengan Bluetooth yang di atas ataupun input dari eksternal ya, dari DVD ataupun dari player lain. Kemudian lanjut, di sini ada tombol untuk play manual. Play manual itu digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk alarm, bisa digunakan untuk memplay file sesuai dengan keinginan kita. Itu bebas, bisa disetting di aplikasinya ya. Nanti bisa disetting tombol ini. Kemudian di bagian sebelah kanannya itu ada LCD. Ini LCD 16x2 warna biru ya. Nanti dia akan tampil jam, kemudian tanggal, kemudian jadwal belnya. Seperti itu. Lanjut kita bagian atas. Di bagian atas ini ada rongga-rongga ya. Kemudian ada Bluetooth player. Ini adalah Bluetooth player. Jadi mesin ini ada dua player ya. Yang pertama adalah player Bluetooth yang di sebelah sini, kemudian ada player terjadwal. Player terjadwalnya itu ada di belakang mesin ini. Ya, saya coba tunjukkan. Nah, di bagian sini ada player terjadwal seperti ini. Ya. Ini MMC untuk player terjadwal. Jadi kalau misalkan mesin ini digunakan untuk mau mainan musik bisa, mau player terjadwal juga bisa. Kemudian dikombinasikan main musik plus mengatur jadwal juga bisa. Oke, nanti saya coba untuk ilustrasikan pemasangannya. Lanjut dari sebelah sini. Ini seperti saya tadi infokan, ini adalah audio input untuk DVD ataupun player lain bisa masuk ke sini. Kemudian ini untuk antena jika kepengen ada radio, karena Bluetooth ini kan ada radionya. Kemudian ini untuk channelnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 channel ya. Ini channel utama, channel R, kemudian channel L, kemudian ada SR, C, sama SL. Ini untuk pelengkap. Kalau misalkan ini masih kurang, ini bisa digunakan sebagai pelengkap. Mesin ini bisa dihubungkan dengan beberapa speaker, bisa 2-8 speaker dengan daya itu 25 watt kali 8 kan, itu
200 watt ya, karena amplifier ini yang ada di dalam ini adalah 200 watt ya. Jadi kalian bisa hubungin ini 4 speaker, kemudian ini 4 speaker. Mau pasang satu speaker juga bisa, mau pasang satu speaker saja juga bisa, itu bebas, yang penting masih di bawah 8 speaker. Nah, kalau misalkan mau dibagi juga bisa, misal di sini ada 2, ini ada 2, kemudian di sini 1, ini 1, ini 1, itu juga bisa ya, seperti itu. Saran kami ini maksimal 8 speaker. Oke, untuk jenis-jenis speaker yang bisa dipasang dengan mesin bel otomatis ini ya, kalian bisa pakai speaker horn seperti ini ya. Kalau yang ini merek Narae ya, ini Narae NSH 90 12 watt, kalian bisa gunakan ini. Kemudian ada lagi itu Toa juga bisa digunakan ya. Yang penting tidak ada trafo matchingnya di dalam ya. Contoh ini 615R itu tidak ada trafo matching di dalam ya, bentuknya seperti ini. Ini colong Toa. Kemudian di sini saya juga punya speaker 25 watt seperti ini. Ini dari Narae. Ini 25 watt ya. Oke. 8 ohm. NSA 2020S. Tampilan depannya seperti ini. Oke. Jadi bebas, kalian bisa gunakan speaker horn mau 12 watt oke, 15 watt oke, 25 watt juga oke. Yang penting tidak ada trafo matching di dalam sini, karena di merek-merek Toa itu biasanya kalau ukuran yang 50-50 itu ada trafo matching di bagian sini. Kalau ada trafo matchingnya dilepas. Karena apa? Karena amplifier ini adalah amplifier low impedansi. Dia menggunakan impedansi keluaran itu 4-16 ohm ya, seperti tertera sini. Ini 8 ohm ya. Jadi ranknya itu 4-16 ohm. Kalau high impedansi biasanya keluar ada tulisan 1 kilo ohm, kemudian 330 ohm, kemudian ada 2,1 kilo ohm ya. Seperti saya contohkan, coba speaker Toa juga ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini Toa pasif ya, kolom ya. Kalian juga sebenarnya bisa pakai ini, tapi ada tapinya ya. Di sini itu ada trafo matching ya. Di dalamnya ini ada trafo matchingnya harus dilepas kalau mau pakai ampli tersebut. Coba saya lihat, dibuka dulu. Nah, bentuk trafo matchingnya seperti itu ya. Ini untuk trafo matchingnya, karena trafo matchingnya ini digunakan untuk step down dari tegangan ini 100 volt kemudian turun menjadi 32 volt. Ini sebenarnya Toa ini pakai 8 ohm ya, jadi sama aja dengan yang horn tadi, yang speaker horn tadi. Ini sama-sama 8 ohm, bedanya ada trafo matchingnya. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai speaker ini kemudian mau pakai ampli itu, ini trafonya dilepas, nanti kabelnya langsung sambung ke sini. Saya sudah lepas untuk jalur ke trafonya, ini langsung ya. Ini 8 ohm, ini kita bisa gunakan langsung. Nah, untuk penyambungannya ini tinggal dipasangin saja ya, yang plus ke plus, kemudian yang horn ini, yang biru itu plus, yang hitam itu min. Seperti ini ya penampakannya. Ini yang horn biru plus, kemudian ini min. Kemudian untuk yang kolomnya saya pakai yang channel bagian R, plus ke plus, min ke min ya. Nah, ini sudah terinstalasi, kemudian kita coba untuk hidupkan mesinnya ya. Nah, ketika kita mencolokkan CKC ini yang dari mesin ini, jangan lupa untuk ini posisi di off kan saja ya. Nah, ketika kita colokkan, dia akan muncul tulisan alarm otomatis, kemudian start hello code di sini. Nah, dia akan muncul tampilan di sini ada jam, kemudian ada tanggal yang bergantian dengan hari, kemudian di sini ada jadwalnya. Ini akan muncul jadwal 1 sampai jadwal 30. Ya. Kalau kita set, nanti di sini angkanya akan muncul. Lanjut kita bahas ke cara pengaplikasiannya. Jadi mesin ini dalam kondisi standby, biarkan posisi power pada posisi off ya, seperti ini. Kemudian jika kalian ada kebutuhan untuk
pengumuman secara manual. Contoh, kita akan menggunakan mic ya. Yang pertama itu kita pasang dahulu mic ya. Ini ada mic-nya, saya sediakan mic, kemudian kita pasangkan ke soket akainya yang di sini. Ini seperti ini ya. Jika ingin menggunakan amplifier ini untuk pengumuman, tinggal on-kan yang ada di power ini. Kemudian kita tinggal infokan, selamat datang di channel kami, seperti ini ya. Tes cek ya. Ini jika ingin menggunakan mikrofon. Nah, jika sudah selesai menggunakan mic, jangan lupa untuk di off kan ya. Yang di mic ini di off kan, kemudian tinggal off kan powernya. Dah selesai, cukup seperti itu jika ingin menggunakan mic untuk pengumuman ataupun keperluan lain. Nah, untuk penyetingannya sebenarnya kalian bisa setting menggunakan handphone ya. Kalian juga bisa gunakan laptop dan bisa gunakan beberapa handphone ya untuk penyetingan. Karena apa? Ketika kita save data di sini, maka otomatis dia akan mengirim data ke mesin dan mesinnya akan menyimpan. Jadi, kalau kamu mau ganti-ganti HP untuk nyeting mesin ini juga bisa bebas ya, terserah. Seperti itu. Kita coba untuk lakukan penyetingannya. Oke, yang pertama-tama kita harus koneksikan dulu dengan mesinnya. Kita buka koneksi, kemudian WiFi, kemudian masuk ke settingan GN 2022 P30608. Kita klik. Nah, ketika kita klik, dia minta password. Kita tinggal masukin password sesuai yang tertera di panduan. Saya masukkan dulu. Ini sudah saya masukkan, tinggal klik sambung. Nah, otomatis ketika kita klik sambung, maka mesin dengan handphone itu sudah terkoneksi ya. Dan ada peringatan biasanya peralihan data, biarkan pilihan itu hilang ataupun kita pilih ya tetap sambungkan gitu. Soalnya kalau misalkan sudah terlanjur kita pilih tidak sambungkan, nanti harus dilupakan jaringan dulu. Untuk proses pelupaan jaringan itu tergantung dengan HP kalian ya, karena kalau settingan HP Samsung itu beda dengan Xiaomi, beda juga dengan HP yang lain gitu. Nah, ini sudah terkoneksi dengan baik. Di kanan atas sudah ada WiFi, walaupun tanda pentung itu biarin aja karena posisinya yang penting saat ini mesin sudah terkoneksi dengan handphone. Lanjut, kita buka Chrome ataupun browser lain. Kamu juga bisa pakai Opera Mini, bisa pakai Mozilla dan lain sebagainya ya. Kemudian kita tinggal masukin 192.168.1.2 seperti ini dan pilih gambar global, klik. Nah, otomatis menu announcernya itu akan keluar seperti ini ya. Di dalam menu ini ada setting waktu, ada setting jadwal, ada copy jadwal, ada reset jadwal, dan putar file. Kita coba satu persatu menyelami menu-menu yang ada di sini ya. Kita masuk ke setting waktu. Nah, gunanya setting waktu itu untuk men-setting waktu yang ada di LCD ataupun di mesin ya. Jadi kita bisa atur jam berapa, kemudian menit berapa, hari apa, kemudian tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, ketika kita sudah set, contoh ini kita set jam 4, kemudian lebih 30, kemudian harinya itu kita set hari Kamis, kemudian bulan, tanggalnya tanggal 12 bulan 8 tahun 25, dan kita set waktu, maka otomatis yang tampil di LCD-nya itu dia akan terset hari Kamis ya, tanggal 12 bulan 8 25 sesuai dengan settingan yang kita setting barusan. Seperti itu ya. Nah, kalau misal kita klik sinkron, coba kita klik sinkron, seperti itu dia akan bunyi beep dan waktunya akan sesuai dengan handphone. Ini tertulis 16.46, kemudian tanggal 20 bulan 8 25. Seperti ini ya. Ini posisi sekarang 20 Agustus tanggal 2025 jam 16.46 sesuai dengan jam yang tertera di mesin. Jadi kalau kita pilih set waktu, maka kita sesuaikan dengan yang di sini. Kalau misal kita sinkron, maka otomatis mesin itu akan ambil data dari handphone ya. Oke, ini untuk setting waktunya.
Lanjut kita ke menu berikutnya, yaitu setting jadwal. Di sini kita bisa set 30 jadwal per harinya, dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kalian bisa set. Contoh, kita akan mengeset hari Senin. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada pilih mode. Pilih mode itu gunanya untuk menonaktifkan jadwal hari itu ataupun mengaktifkan jadwal hari itu. Contoh, misal kita sudah ada jadwalnya di hari Senin, ternyata ada keperluan, jadinya hari itu tidak boleh ada jadwal, makanya kita tinggal set ke nonaktif, kemudian klik set jadwal yang ada di bawah, seperti itu. Kalau ingin diaktifkan kembali, tinggal posisinya diaktifkan, aktif seperti ini ya. Kemudian untuk jadwalnya kalian tinggal isi, misal jam 7 lebih 0, filenya mau pakai file nomor berapa, 12 gitu. Kemudian jam 7 lebih 15, jam 7 lebih 15 kalian ingin membunyikan berdoa, file berdoa misal nomor 25 gitu. Kemudian jam pelajaran selesai itu jam 8 lebih 15, itu pergantian pelajaran misal nomor 24. Nanti kalian tinggal baca aja panduannya ya, untuk file-filenya itu nomor berapa saja, dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk cara men-settingnya seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai isi jadwalnya semua ini, tinggal klik set jadwal di bagian bawah untuk menyimpan. Klik, maka otomatis mesin ini akan berbunyi ya seperti itu, dan jadwal ini akan tersimpan pada mesin ya, otomatis. Walaupun kita keluar ataupun kita pakai HP lain, nanti tetap di hari Senin dia akan tercantum jadwal seperti ini. Oke. Nah, kemudian di bagian depan sana itu ada tombol ya. Tombolnya itu nanti bisa disetting di hari Minggu ya. Di hari Minggu ini untuk mode bisa nonaktif atau aktif, itu terserah kalian. Kalau misalnya Minggu itu tidak ada jadwal, biarkan nonaktif saja dan ini isikan 0 semua. Nah, di jadwal 30 itu kita tinggal set filenya, mau file nomor berapa yang akan di play. Kalau bawaan dari kami itu setnya itu ke 99, seperti ini ya tampilannya. Nomor 99 itu bunyi alarm, seperti itu ya bunyinya ya. Nah, kalau misalkan kita ingin ganti ke file lain, contoh file senam atau file lain gitu ya, kita coba isikan 25 dan kita set jadwal, tunggu dia menyimpan. Dia sudah menyimpan ya, kita coba untuk playkan. Nah, dia akan membunyikan file nomor 25. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Nah, itu bunyinya ya. Jadi kalau misalkan kita set ke angka 25, itu bunyinya seperti itu. Misal kita set ke angka 65. Ya. Ini tombol ini akan berfungsi memplay file nomor 65. Nah, itu ya. Itu file senam nomor 65. Ya. Itu untuk menyeting tombol yang ada di sana. Di menu setting jadwal hari Minggu, file nomor jadwal ke-30. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu copy jadwal. Copy jadwal ini berguna untuk mengcopy dari hari A asal ke hari tujuan. Contoh kita tadi sudah set hari Senin ya. Nah, nih kan jadwal dia akan tampil ya seperti ini, dari jadwal 1 sampai 30. Hari asalnya itu dia bunyi jam 7 lebih 0 file nomor 12 dan seterusnya. Kalau kita ingin kopikan ke hari Selasa, hari Rabu atau hari Kamis, kita tinggal pilih di hari tujuan. Misal kita set ke Selasa ya, hari asal Senin, hari tujuan Selasa, kita tinggal copy jadwal, klik, maka otomatis hari Senin dan hari Selasa itu akan sama ya. Coba kita cek keluar hari Selasa, tuh jadwalnya udah sama. Coba kita cek hari Rabu, ini masih kosong ya, kita keluar, kita masuk copy, kemudian
kita copy ke hari Rabu. Nih, jadwalnya kan sebelah kanan. Itu masih kosong ya. Untuk hari Rabunya. Otomatis hari Rabunya itu akan berganti. Kita isi hari Kamis. Nah, dia akan mengcopy ya, mengcopy jadwalnya seperti ini. Ini mudah. Kita cek lagi. Di hari Kamis nih, jadwalnya sama ya, sesuai dengan yang kita copyin tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu reset jadwal. Reset jadwal itu untuk menghapus jadwal di hari itu ya, yang kita pilih. Contoh, kita akan hapus hari Senin ya, ini untuk jadwalnya. Kita hapus, klik reset, maka otomatis jadwal hari Senin itu akan terhapus dan modenya itu akan berubah menjadi mode nonaktif. Kita cek hari Senin nih, kosong semua dan modenya nonaktif ya. Jadi fitur reset itu untuk menghapus data pada hari yang kita pilih. Semua data akan menjadi nol dan modenya akan menjadi nonaktif seperti ini ya. Kemudian untuk menu putar file, nah ini untuk menu putar file itu sebenarnya sama aja dengan yang ada di depan, cuman menu putar file ini kalian bisa pilih nomor sesuai dengan kebutuhan kalian. Contoh, kita akan play file 65, kita tinggal play aja, otomatis dia akan berbunyi file nomor 65. Ayo bersatu, Indonesia Seperti ya. bersatu. Ayo bergerak, Indonesia bergerak. Nah, tes file ini untuk memplay satu kali aja ya. Jadi kalau misalkan durasi filenya itu misal nomor 65 itu adalah 1 menit, maka dia akan memplay file sampai filenya itu habis durasinya. Jadi kalau misalkan kita pengen looping mending filenya itu yang diedit menjadi 1 jam ataupun 2 jam. Yang diedit adalah filenya ya, karena tugasnya putar file ini untuk memplay satu file saja sampai durasi dia habis gitu. Nah, di bawah ini ada menu volume. Untuk standarnya itu 20 sampai dengan 30 settingannya. Kalau ingin keras tinggal 30 juga bisa, seperti itu ya. Ya, ini adalah menu-menu yang ada di mesin bel otomatis ya, untuk penyetingan menggunakan handphone ya. Kalian bisa juga gunakan 2 handphone ataupun beberapa handphone untuk nyeting juga bisa. Misal ini yang HP ini ketinggalan ternyata, terus pinjam HP-nya teman, itu juga bisa. Contoh, kita kan ini posisi lagi connect ya, dan kita klik sini, tinggal masukin password saja. Ini sudah saya masukin password, udah connect ya. Ini kan udah dua-duanya udah connect nih. Ini wifi-nya, ini juga wifi-nya udah connect sama ini ya. Jadi bebas bisa menggunakan handphone ini, handphone yang lainnya itu bebas. Jadi kalau perpindahan datanya itu akan lebih mudah ya. Kalau misalnya HP-nya ketinggalan apa dan lain sebagainya, cukup pakai HP temennya, itu tinggal masuk passwordnya aja dan masuk ke Chrome, tinggal masukin alamatnya. Nih, otomatis kedua-duanya connect HP-nya. Sama aja, dua-duanya bisa digunakan. Nah, juga bisa digunakan dengan laptop. Ini untuk menu yang ada di laptop. Saya coba untuk detailkan ya. Nah, kalian sama aja. Ini tinggal searching wifi-nya. Kemudian cari wifi mesin ini, yaitu tahun 2022 V30608. Tinggal connect, masukin password, kemudian next, maka otomatis laptop ini akan connect dengan mesin belnya ya. Nih, dia sudah terkoneksi ya. Di situ ada tulisan no internet secure. Itu enggak masalah ya, yang penting posisinya itu dia sudah connect ke mesin, karena memang mesin ini tidak ada data internetnya. Kemudian kita buka Chrome, lanjut kita tinggal ketikkan 192.168.1.2, enter. Tuh, menunya akan keluar seperti ini, sama aja dengan tampilan yang ada di handphone. Setting waktu, sinkron waktu, kita atur ya. Kita set waktu, sinkron waktu, kemudian isi jadwal. Nih ya, ini menunya sama.
pilih hari dan lain sebagainya. Karena basisnya memang ini menggunakan browser ya. Hanya tampilannya saja, kalau misalnya laptop ini melebar seperti ini, kalau handphone itu landscape, portrait ya. Ini seperti ini. Oke, baik. Jadi memang mesin ini bisa disetting menggunakan handphone dan laptop. Dan penggunaannya pun mudah. Nah, kemudian jika kita ingin memplay musik menggunakan Bluetooth yang ada di atas, ya, kita tinggal on-kan amplifiernya. Nah, ketika power di on, maka otomatis Bluetooth yang ada di atas akan hidup. Dia akan menampilkan tulisan line. Jika kalian ingin menggunakan line, kalian bisa masukkan input yang ada di belakang mesin ini. Bisa menggunakan player lain ataupun DVD. Jika kalian ingin menggunakan mode Bluetooth, tinggal diklik saja. Ini untuk radio ya, kemudian ini untuk Bluetooth. Jangan lupa untuk switcher yang ada di depan ini di on-kan seperti itu ya. Oke, saya sediakan handphone untuk memainkannya ya. Kemudian tinggal hubungkan Bluetoothnya. Nah, kita cari Bluetooth playernya. Coba klik ini Bluetoothnya. Nah, oke. Tuh, dia connect ya. Kita coba mainkan YouTube musik. Seperti itu ya. Jadi kita bisa memainkan musik via Bluetooth yang ada di atas itu. Nah, mesin SBX 2000W ini juga disematkan fitur auto audio switcher ya guys. Apa sih auto audio switcher? Oke, saya jelaskan. Jadi di dalam mesin ini kan ada dua player ya. Yes, yang pertama adalah player Bluetooth, kemudian yang kedua itu player terjadwal. Nah, kedua mesin ini mengeluarkan suara. Nah, tugasnya auto audio switcher itu untuk memilih salah satu suara yang diutamakan ya. Yang diutamakan itu apa? Yang diutamakan adalah belnya. Jadi kalau kita sedang memainkan musik via Bluetooth ini ataupun via flash disk atau MMC yang ada di atas ini, kemudian ada bel terjadwal yang akan bunyi, maka otomatis audio yang keluar itu hanya audio bel. Jadi mesin ini akan men-switch otomatis. Suara yang keluar hanya audio bell. Saya coba untuk contohkan. Ini kita sedang memainkan file ini ya. Seperti ini. Nah, kita anggap tombol ini sebagai bell otomatis ataupun bell terjadwal di sini. Coba kita klik. Nah, otomatis suara yang keluar itu adalah suara yang dari bell terjadwal. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita matikan ataupun berhenti, dia akan otomatis kembali ke musik lagi seperti ini ya. Jadi fitur auto audio switcher itu gunanya untuk men-switch seperti itu ya. Kita main via Bluetooth, kemudian ada bel terjadwal masuk, maka otomatis suara yang keluar hanya Bluetooth seperti ini ya. Langsung switch ya. Dia clean ya. Jadi suara yang keluar hanya dari mesin terjadwalnya saja. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, dia akan kembali ke musik lagi. Ya, itu untuk fitur auto audio switchernya. Bagi kalian yang ingin order, silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian bisa komen di bawah ataupun bisa konsultasi dengan admin kami. Kalau memang kalian ada kebutuhan-kebutuhan lain, misal custom dan lain sebagainya, kami juga bisa menyediakannya dan kalian bisa berkonsultasi terlebih dahulu mengenai customisasi tersebut. Oh ya, untuk filenya itu bisa dirubah ya, bebas. Filenya itu bisa dirubah menggunakan file milik kalian sendiri. Jadi mesin ini benar-benar pure untuk yang ingin kemudahan dalam penggunaan, kemudian filenya bisa dirubah sesuai keinginan kalian, dan penyetingannya pun semuanya mudah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.